Halo teman-teman, selamat siang. Selamat hari Jumat. Aku mau share sedikit ya tentang intermittent fasting gitu. Jadi aku ngikutin intermittent fasting karena dari video-videonya ini sih banyaklah influencer, dokter, Aderai, tapi yang paling aku ini itu Aderai ya gitu. Jadi dari awal tahun, jadi awal tahun 2022 itu berat badanku itu 63 kilo ya, 63 dengan tinggi 160. Kalau secara ini sih tidak belum termasuk kategori gemuk ya, cuman itu sudah masuk kategori ini sih di luar normal, apa ya, di luar normal. Jadi kalau 160 sebaiknya sih 60 aja ininya kan berat badannya gitu. Nah, saya metabolisme tubuh saya itu udah saya masuk usia 55, memang ya tidak apa yang dibilang para medis itu tuh emang benar gitu. Jadi kalau kita sudah semakin berumur, berusia, metabolisme tubuh kita itu tidak sebagus waktu muda lagi gitu. Jadi pembakaran kalorinya sudah mulai makin susah gitu, walaupun kita nggak banyak makan. Saya sendiri bukan orang yang banyak makan, saya jaga pola makan juga gitu ya, tapi ya tetap menikmati juga lah makannya gitu, nggak ketat-ketat banget gitu, hanya ngurangin karbo aja. Kalau saya karbonya dikurangin gitu, terus minyak-minyaknya ya sebisa mungkin dihindari gitu. Nah, jadi dari awal tahun itu saya ikutin intermittent fasting, tapi up and down ya. Jadi mulai kadang-kadang memang apa ya, untuk membuat sesuatu itu jadi kebiasaan, jadi habit itu kan nggak mudah ya. Minimal 3 bulan kita lakonin suatu kebiasaan itu baru jadi habit kita lah gitu. Jadi pertama saya pilih pola 14-10. Jadi 14 jam puasa, 10 jam itu rentang waktu makan gitu. Lumayan, saya pikir gak terlalu susah. Lalu saya naik lagi gitu ke 16-8 gitu. Nah, satu hal yang ini yang apa ya, saya menemukan hal-hal baru, maksudnya saya mengenali diri saya, tubuh saya itu ternyata saya bisa puasa gitu. Jadi jujur ya, dulu itu buat saya itu puasa itu sesuatu yang susah gitu loh, susah saya lakonin puasa itu. Makanya saya selalu salut sama teman-teman yang muslim kalau di bulan puasa, mereka kuat gitu ya, dari pagi sampai sore nggak makan nggak minum gitu loh. Padahal intermittent fasting ini kan masih boleh minum air putih gitu. Nah, jadi saya dulu selalu merasa kalau saya itu nggak bisa puasa. Nah, ternyata setelah saya ikutin, jadi ininya memang diniat ya, kalau udah diniatin itu bisa. Jadi setelah saya ikut intermittent fasting ini, memang ada masanya tuh lapar banget ya, lapar, pokoknya udah nggak kuat deh, kayaknya udah mau nyerah aja gitu, mau makan aja gitu. Tapi saya alihkan ke tahan, saya alihkan ke pekerjaan. Saya langsung ingat nih, kalau lapar, kalau ingin membakar lemak-lemak yang ada di tubuh, ketika kita lapar banget gitu kan, dan kita nggak makan, berarti maka lama-lama itulah yang akan dihancurkan kan, yang di apa ya, tubuh kita ngambil dari situ gitulah ya. Jadi dan beberapa kali saya tahankan, saya berusaha melawan, melupakan rasa lapar, ternyata saya bisa gitu. Jadi bisa, lalu naik dari 14 ke 8, lalu naik ke 16-8, saya mulai naikin gitu. Tapi sepertinya saya nggak bisa ya, jadi saya sampai sekarang akhirnya saya di 16-8, pola 16-8. Pengennya tadi ke 14-10 gitu, 14 jam puasa, kok malah turun ke, tadinya pengen ke 18-6 gitu. Tapi udah cukup lah, karena untuk seusia saya udah cukup berumur ya, 55 tahun gitu, nggak mau juga terlalu ketat-ketat ya gitu kan. Jadi saya sekarang di ini. Nah, yang ininya saya waktu intermittent fasting ini memang ya, apalagi kalau kita berasakan kayak puasa ketat 2 hari 3 hari, itu memang turun banget berat badan. Tapi ini apa,
ini otot-otot tuh kendor kan gitu. Jadi karena tadinya gemuk kemudian turun berat badan, dia kan jadi kurus, kendor gitu kan, kendor lengan, tangan, apalagi di perut kan, jadi kayak kantong apa gitu kan. Nah, lalu saya nyimak lagi nih ininya, ada Rai yang latihan beban, dan inilah yang sekarang saya benar-benar tergila-gila banget latihan beban. Walaupun saya hanya pakai barbel aja, barbel 3 kilo di rumah gitu. Setiap pagi itu minimal 10 menit latihan barbel, baru stretching 20 menit gitu, atau minimal 10 menit. Jadi setidaknya setiap pagi itu saya 20 menit lah ya berlatih gitu. Nah, ternyata memang latihan beban ini yang paling mengaruh, membakar kalori. Jadi kalau kita latihan beban, pembakarannya itu tidak hanya pada saat latihan itu gitu. Selama 24 jam itu membakar. Dan saya bisa merasakan, tadinya kan saya kan ekstra hati-hati banget soal makanan ya. Sampai saya nggak berani makan telur, nggak berani makan daging gitu ya, karena langsung berasa kaku di sini gitu. Sekarang boleh percaya apa enggak ya, setelah saya ngikutin pelajarannya Ade Rai, video-videonya, ternyata kita itu justru butuh protein tinggi kan untuk membentuk otot nih, membentuk otot. Jadi kita butuh protein tinggi gitu, dan protein itu ya dari telur, ikan, daging dong. Ya yang paling ini kan, yang paling ini daging ya gitu. Sekarang tuh saya berani makan telur sehari 2 dan nggak ngefek kemana pun. Artinya kolesterol saya nggak naik, saya merasa nggak pusing, nggak kaku di pundak gitu ya. Kemudian saya juga makan daging jadinya gitu. Karena apa? Karena saya rutin latihan beban ini, dan saya yakin dia akan dibakar dan malah menjadi otot gitu. Dan saya merasakan ini sih, ya ini saya nggak pakai ini ya. Di sininya mulai kencang gitu, apa otot-otot ini, dan ini perut ya, di perut itu mulai kencang lah gitu ya. Memang selain latihan beban, saya juga latihan yang banyak lah di YouTube itu yang yang gini-gini ya. Jadi saya anggap itu sebagai pengganti kardio juga gitu. Jadi nah, pas sekarang saya di angka 59 ya, 59 lebih dikit lah. Jadi dengan tinggi 160, kalau ngikutin rumus benernya ya, rumus idealnya banget sih 56. Cuman kalau 56 kayaknya aku kekurusan deh, jadi kempot banget. Ini aja sebetulnya nih, kalau dari si 2 aja ya, memang kalau kurus itu kan bikin wajah jadi tua, maksudnya kempot gitu kan, jadi kayak keriput. Tapi aku nggak apa-apa lah gitu ya, nggak apa-apa deh, wajahku nggak kenyal banget gitu, nggak ini gitu, tapi yang penting aku sehat gitu, badan lebih ringan, lebih enteng gitu. Jadi buat saya memang intermittent fastingnya Ade Rai itu, dan maksudnya Ade Rai itu sangat menginspirasi saya. Kemudian juga pelajaran angkat bebannya. Saya dulu sempat takut latihan beban itu gitu, karena anggapan awam kan gitu, udah tua loh nanti malah cedera gitu kan. Nah ternyata justru semakin tua kita harus semakin banyak latihan beban gitu, karena otot kita ini kalau otot kuat berarti tulang-tulang juga akan kuat gitu lah, karena kan yang ngebungkus tulang ini kan ototnya ngebungkus. Jadi kalau dia ibarat benda misalnya, kalau pembungkusnya itu kencang gitu kan, yang dibungkus ini juga dia akan kencang gitu. Tapi kalau pembungkusnya ini kendor, ya tulang-tulang ini kan jadi gampang kendor kayak gitu. Jadi teman-teman yang walaupun usianya sudah 50, 55 kayak saya gitu, tetaplah latihan beban, tetaplah menjalani intermittent fasting gitu. Karena apa? Karena tiada yang paling berharga. Salah. Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Bukan keluarga ya? Ya keluarga juga, tapi keluarga juga kalau sakit-sakitan gimana coba? Karena apa? Coba lebih pilih mana? Menderita, kan olahraga itu kan emang nggak enak ya, capek, susah. Pokoknya olahraga itu memang ya perlu semangat gitu kan. Pada saat olahraga kita sebetulnya kayak tersiksa ya kan menjalaninya gitu, tapi hasilnya menyenangkan. Nah sekarang lebih pilih mana? Bersusah-susah di saat olahraga atau susah di saat sakit? Selamat berolahraga, apalagi buat teman-teman yang
sudah memasuki usia menjelang 60 seperti saya.